Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya nih di bulan Ramadan tahun ini? Semoga kita makin semangat dalam menjalankan ibadah puasa tahun ini ya. Ternyata sekarang kita udah di pertengahan Ramadan loh. Semoga aja kita bisa ke jannahnya Allah sama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, pada podcast kali ini Wala bakalan ditemenin sama sahabatul jannah Wala loh. Tapi sebelum dimulai, akan lebih baik kita berkenalan dulu yuk. Karena kan tak kenal maka tak sayang. Semoga aja teman-teman semua sayang sama kita berdua ya. Oke, perkenalkan saya Lola Wahyuli. Sekarang Lola kuliah di Universitas Negeri Padang. Seperti yang Lola bilang sebelumnya nih, pada kesempatan kali ini Lola bakalan ditemenin oleh sahabat Jannah Lola. Halo Ade Silva. Halo Wela dan teman-teman semuanya. Kenalin, aku Desilva Yosailvika, teman-teman bisa panggil aku Silva. Sebelumnya terima kasih ya kepada Wela udah ngasih kesempatan buat aku untuk hadir ke podcast kece ini. Waduh, sama-sama di Silva. BTW, terima kasih kembali karena udah mau join buat podcast kali ini. Teman-teman tahu nggak kalau kita ini saling kenal waktu SMA loh. Waktu SMA itu 24 jam selalu ketemu sama De Silva ini. Karena SMA kita itu boarding school. Jadi ya mau tidur lihat De Silva, bangun tidur pun lihat De Silva lagi. Tapi Masya Allah itu nikmat yang sangat luar biasa loh. Nah waktu SMA ini De Silva ini juga merupakan kohor imtak. Masya Allah banget dia pokoknya. Kalau aku lihat-lihat nih ya, De Silva ini merupakan sosok yang istiqomah sampai sekarang. Gue suka bingung, kenapa ya De Silva ini bisa istiqomah? Sekarang rasanya buat istiqomah itu susah banget, enggak sih, Pak? Apalagi lingkungan kita yang udah beragam bukan sekitaran asrama kita lagi. Kalau diperhatiin, gaya menjadi nomor satu tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam agama Islam. Nah, kalau menurut kamu, mengenai istiqomah di zaman sekarang ini gimana? Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, kamu tahu nggak apa sih maksud istiqomah itu? Masih ingat dong? Kalau nggak salah ya, menurut para ulama tuh istiqomah merupakan salah satu istilah bahasa Arab yang sering diucapkan oleh masyarakat muslim. Sifat istiqomah ini menggambarkan konsistensi dalam berkeyakinan. Nah, iya benar. Memang masih banyak sih kita perhatikan pada zaman sekarang ini, terutama di kalangan anak muda, yang istiqomahnya itu masih goyang karena gaya ataupun tren mungkin ya. Tapi kamu jangan salah juga, masih banyak kok anak muda yang modern dan modis dengan istiqomahnya ini. Tapi kamu ngerasain nggak sih kalau buat istiqomah di zaman sekarang itu susah banget? Tentunya istiqomah ini bukan hal yang mudah ya. Namun untuk mendapatkan ridho Allah tentu harus ada yang kita perjuangkan. Kalau mau istiqomah, kita harus kuat nih terhadap godaan dan rintangan yang akan menerpa kita ke depannya. Namun kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah istiqomah ini akan menjadi mudah, baik untuk sekarang maupun ke depannya nanti. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak sih kalau istiqomah ini wajib? Kalau tentang itu aku tahu sih Pak, yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 11 yang artinya itu, maka beristiqomahlah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, itu kan kamu tahu. Jadi apalagi yang membuat kamu ragu untuk istiqomah? Padahal sudah jelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita itu diperintahkan untuk istiqomah. Iya, kamu benar. Tapi kalau cuma ngomong dan sekedar tahu aja itu aku bisa. Tapi untuk implementasinya, bagaimana cara buat istiqomah di zaman sekarang yang sangat susah ini, yang aku bingungin gitu, bagaimana caranya? Oh alah, jadi kamu mau nanya gimana cara istiqomah ini? Iya, aku mau nanya gimana cara buat istiqomah di zaman sekarang gitu.
Oke, baiklah, karena kita sahabat Tiljana, maka aku akan jelasin gimana aja sih cara istiqomah ini. Yang pertama itu karena niat. Jadi ibadah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya niat. Niat baik atau buruk seseorang inilah yang akan menghantarkannya pada hasil yang baik atau yang buruk pula. Jadi setiap amalan apapun yang terdapat niatnya yang akan menentukan arah keseriusan ibadah. Terus yang kedua ada memaknai syahadat. Salah satu syarat memeluk Islam adalah mengucapkan kalimat syahadat yang menjadi penentu keimanan kepada Allah. Kalimat tersebut tak hanya sekedar diucapkan di mulut saja, namun perlu kita maknai juga. Jika sudah mengucapkannya, maka keyakinan untuk istiqomah kita terhadap Allah akan terus ada sampai akhir hayat kita nanti. Terus yang ketiga ada memaknai Al-Quran nih. Al-Quran menjadi pedoman muslim untuk memotivasi beribadah. Memaknai Al-Quran membuat kita semakin yakin kepada kebenaran Islam dan eksistensi Allah. Apalagi terdapat banyak penjelasan dan janji Allah dalam Al-Quran akan kehidupan dunia maupun di akhirat yang lebih baik. Yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang soleh. Contohnya kita nih ya. Maksudnya ini memilih teman bukan berarti membatasi pertemanan ya teman-teman. Maksud memilih teman di sini adalah teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita lupa, bahkan membangkitkan kita ketika kita berada di titik menyerah atau titik paling lemah. Karena teman yang sangat mempengaruhi kita ialah sosok yang sangat dekat dengan kita selain orang tua. Yang kelima, bijak menggunakan sosial media. Di zaman yang serba muda ini, kita harus pandai memilah dan memilih apa yang bisa kita pakai dalam kehidupan dan apa yang seharusnya tidak kita pakai dalam kehidupan. Carilah sosial media yang akan membawa dampak baik terhadap diri kita dan selalu memantau hal-hal yang up to date terhadap kehidupan masa kini. Yang keenam ialah berdoa. Jadi tidak ada yang mampu mengabulkan niat dan keinginan kita kecuali Allah. Maka mohonlah agar kita diberikan kekuatan untuk istiqomah di jalan Allah. Tak hanya sekedar mencari ketenangan hidup saja, namun juga keyakinan menjalankan perintah Islam. Wow, keren banget sih kamu. Walaupun udah di luar, tapi kamu masih bisa istiqomah. Misalnya nih, kita udah bisa nerapin cara-cara buat istiqomah dan kita udah bisa istiqomah dalam kehidupan kita. Manfaat yang bakalan kita dapetin kalau udah istiqomah ini apa-apa saja sih? Sangat banyak sekali loh manfaat yang bakal kita dapatin dari istiqomah ini. Yang pertama adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan dari rasa takut dan rasa sedih oleh Allah karena mampu mengatasi rasa sedih yang menimpanya dan tidak hanyut di bawah kesedihan. Terus yang kedua, orang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan dunia karena menerapkan keistiqomahannya. Yang ketiga, orang istiqomah dan selalu sabar akan terbiasa bertekad menjauhi larangan Allah. Yang keempat, Allah akan senantiasa memberikan kabar gembira dan ketenangan hidup. Yang kelima, merasakan tempat yang baik di surganya nanti setelah dipanggil Allah dan masih banyak lagi. Masya Allah, keren banget. Ini pasti ilmu yang sangat mahal ya. Makasih banyak udah mau berbagi ilmu yang sangat luar biasa ini. Memang sahabat Tiljannah banget kamu, Sil. Amin, semoga kita sahabat sampai jannah ya. Jadi mau tunggu apa lagi nih? Istiqomah itu berat, yang ringan itu namanya istirahat kan? Jadi kita harus menjadi orang-orang yang hebat untuk bisa istiqomah. Tetap istiqomah di zaman sekarang, why not kan? Iya bener banget. Insya Allah cara-cara yang kamu jelasin tadi bakalan aku terapin. Semoga kita berdua dan semua umat muslim dunia ini bisa istiqomah. Istiqomah di zaman sekarang, why not? Oke Wela, terima kasih ya atas kesempatannya. Aku senang banget nih bisa berbagi cerita sama teman-teman. Dan kita di sini juga saling belajar ya. Semoga di lain waktu kita ada kesempatan lagi untuk ketemu dan berbincang-bincang ya. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wela dan Desilva pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.